Ketika tim medis merekomendasikan pasien untuk isolasi mandiri di rumah, apakah ada pemantauan terhadap pasien tersebut? Oke, seperti tadi saya sampaikan, kita harus bersama-sama mengantisipasi atau menghadapi pandemi COVID-19 ya. Kalau dari tenaga medis atau dari fasilitas kesehatan, apabila sudah tegak atau sudah jelas ya bahwa ini adalah OTG, bahwa ini adalah ODP yang bisa dilakukan isolasi mandiri, maka kami akan melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten sehingga nanti akan ada upaya pemantauan atau untuk memonitoring ya, sehingga pasien ini atau individu ini apabila benar-benar melakukan isolasi mandiri itu dilakukan. Karena kita tidak bisa dokternya atau tenaga medis yang di RSUD yang memantau kan tidak mungkin ya. Jadi itu adalah ranahnya Dinas Kesehatan Kabupaten ya. Yang nanti mungkin punya prosedur sendiri, misalnya dengan tenaga dari Puskesmas atau Babinsa, Satpol PP dan lain-lain, itu ada protokolnya, ada protapnya. Tetapi dari kami apabila ini jatuh pada kondisi OTG atau ODP itu akan ada penjelasan dan pelaporan ke dinas. Seperti yang kita tahu, pemeriksaan COVID di laboratorium ada 2 jenis, yakni rapid test dan swab. Sebenarnya kegunaan dan bedanya tes tersebut seperti apa, dokter? Oke, jadi untuk menegakkan diagnosis COVID-19 ada beberapa pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan ya. Salah satunya tadi yang disebutkan yaitu rapid test. Rapid test ini sampel yang digunakan adalah darah ya. Rapid test ini berfungsi sebagai screening test. Jadi tes awal yang untuk pasien ini mengarahnya kemana ya. Kalau swab itu adalah sebenarnya pemeriksaan bahan sampel dari swab hidung dan swab tenggorokan yang digunakan untuk pemeriksaan PCR. Jadi untuk memeriksa RNA virusnya. Sehingga akhirnya nanti ini tegak apakah pasien ini sebenarnya jatuhnya benar-benar ada virus corona di dalam tubuhnya atau tidak. Ya. Nah, kalau kita mau membahas tentang sebenarnya mana yang lebih bagus atau mana yang lebih baik, ada 4 urutan kalau kita mau menentukan pemeriksaan virus pada COVID-19 ini. Pertama, yang paling bagus itu adalah kultur virus. Yang ini tidak mudah mengerjakannya dan agak sulit ya. Yang kedua yaitu dengan pemeriksaan swab tadi, dengan sampel dari PCR ini, yang kedua ini PCR ini dengan bahan sampel swab hidung atau tenggorokan ya. Yang ketiga adalah pemeriksaan antigennya, antigen virus itu sendiri. Yang antigen ini ada pemeriksaannya, sampelnya bisa berupa darah, bisa juga berupa swab ya. Nah, kalau yang keempat atau yang paling rendah itu adalah pemeriksaan antibody. Yang ini sampelnya adalah darah. Yang ini biasanya yang saat ini beredar di Indonesia adalah rapid test antibody ini. Ya. Bagaimana untuk kelebihan dan kekurangan tes swab maupun tes rapid test? Oke, jadi semua pemeriksaan yang disebutkan tadi itu mempunyai keuntungan dan kekurangan masing-masing. Ya. Kalau kita mau ngomong PCR atau yang bahan sampelnya swab tadi, itu kita bisa tahu lebih pasti bahwa pasien ini kira-kira memang ada virus coronanya atau tidak karena langsung. Tetapi waktu yang diperlukan itu lumayan lama dan kita harus mengirim ke Surabaya, yang nanti dari Surabaya akan dikirim ke Jakarta, dan rata-rata pengerjaannya itu sekitar 5 hari sampai 7 hari, sehingga hasil itu menunggu waktu. Tidak bisa sekarang diambil pada pasien dalam 1 hari pasien itu sudah keluar atau ketahuan bahwa dia positif atau negatif coronavirusnya ya. Nah, kalau rapid test yang bahan sampelnya darah ini, tetapi yang beredar saat ini adalah yang rapid test antibody, dia memiliki keuntungan lebih mudah dan lebih cepat. Kenapa? Karena setelah diambil darahnya, dia akan dikerjakan langsung ketahuan hasilnya. Tetapi dia juga punya kelemahan. Kenapa? Kalau hasilnya itu misalnya negatif, itu belum tentu menjadi jaminan bahwa dia benar-benar negatif terhadap coronavirus. Bisa jadi dia masa inkubasi,
dia bisa jadi memang belum ada antibodinya yang terbentuk, atau antibodinya terbentuk tetapi jumlahnya sangat kecil sekali sehingga tidak bisa terdeteksi oleh alat rapid ini ya. Nah, kalau misalnya dia itu jatuhnya ke positif, kita harus melanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Karena kalau yang positif ini bisa jadi dia memang benar-benar terinfeksi ya, atau dia sudah mau sembuh ya, ataupun dia terinfeksi dengan virus yang lain yang hampir mirip dengan coronavirus. Itu sebab kalau rapid testnya positif, maka harus dilanjutkan dengan PCR dengan bahan sampel swab tadi ya. Nah, permasalahannya adalah kalau rapid test itu dikerjakan tidak di rumah sakit rujukan, kita kan tidak tahu nih, tidak bisa menghandle atau mengantisipasi keinginan masyarakat yang nanti dia merasa tenang atau merasa bebas, ya kan? Jadi kalau kita misalnya menggunakan rapid test ini, kita harus benar-benar ada beberapa yang harus kita evaluasi, yaitu penggunaannya untuk siapakah. Jangan sampai nanti akhirnya menjadikan salah komunikasi atau salah penyampaian kepada pasien, ya. Terus apabila ada kesalahan dalam pengerjaannya, ya, misalnya kita tidak tepat pengambilan harinya untuk pengambilan darahnya, maka juga ada kemungkinan negatif palsu ataupun positif palsu. Itu sebab kalau saya menyarankan idealnya yang mengerjakan rapid test itu adalah rumah sakit rujukan, sehingga apabila dari hasil saat ini diambil periksa darahnya dia misalnya negatif, maka dia harus dilakukan pengulangan. Apabila dia misalnya positif, maka dia harus dilanjutkan dengan pemeriksaan swab yang bisa dikerjakan saat itu juga. Kenapa? Karena yang untuk pemeriksaan swab ini harus dikirim oleh rumah sakit rujukan. Dan pemeriksaan rapid test ini idealnya di bawah supervisi atau penyampaiannya oleh dokter spesialis patologi klinik. Mengenai bahayanya desinfektan dan tidak dianjurkan pula oleh WHO, bisa dijelaskan bagaimana bahayanya desinfektan, dokter? Jadi desinfektan itu adalah sebenarnya cairan yang digunakan untuk membersihkan atau membunuh kuman-kuman yang menempel di permukaan ya. Jadi sebenarnya desinfektan itu digunakan untuk membersihkan ruangan ya, atau membersihkan peralatan-peralatan medis yang kemungkinan terpapar atau diduga kena virus atau kuman ya. Kalau membahas tentang anjuran dari WHO, rekomendasi WHO maupun Perdalin ya, dinyatakan bahwa cairan desinfektan itu berbahaya kalau digunakan ke manusia hidup atau disemprotkan langsung kepada tubuh seseorang. Karena sebenarnya ini adalah tujuannya tadi hanya untuk membersihkan permukaan benda atau suatu ruangan ya. Kenapa sih berbahayanya cairan ini? Karena nanti akan terhirup ke saluran pernafasan atau masuk ke mukosa mata, dan itu nanti berbahaya di dalam jangka panjang. Contohnya misalnya kita menggunakan cairan desinfektan klorin atau Baiklin ya kan. Apabila itu disemprotkan terus-menerus, nanti akan terjadi penumpukan atau terhirup ke saluran nafas, maka nanti dalam jangka waktu beberapa tahun kemudian mungkin ada infeksi, mungkin ada penyakit di paru-parunya, ataupun akan menjadi bersifat karsinogenik, menyebabkan kanker. Nah, itu kan mengerikan. Jadi memang untuk bilik dekontaminasi atau bilik sterilisasi, apabila cairan yang digunakan dari cairan desinfektan sangat tidak disarankan. Untuk pasien yang sudah dinyatakan sembuh, apakah memang berpotensi bisa tertular lagi? Dari beberapa jurnal yang disampaikan dan yang saya baca, dinyatakan bahwa COVID-19 ini bisa reinfeksi. Hingga itu sebab protokol pasien keluar dari rumah sakit di sini ada anjuran untuk isolasi mandiri tetap 14 hari di rumah. Karena kita mengantisipasi apakah dia ada proses untuk terjadi reinfeksi atau tidak. Karena sampai saat ini memang belum ada ya kejadian, tetapi dikatakan di jurnal itu bisa, sangat mungkin. Nah, untuk pasien yang sudah dinyatakan sembuh, sebenarnya protokol pemulangannya sendiri seperti apa?
Ya, pasien yang terkonfirmasi positif pertama itu memang protokolnya tetap dia harus isolasi mandiri di rumah, dan kemarin sudah sempat kontrol ke sini. Dan mungkin yang ingin saya sampaikan, pasien ini PCR-nya atau swab-nya positif, tetapi rapid test-nya negatif sampai sekarang. Nah, ini yang saya maksud, kita harus mewaspadai adanya pemeriksaan rapid test yang mungkin positif palsu atau negatif palsu. Untuk prosedur yang harus dilakukan ketika ada pasien yang diduga corona bisa dirawat di RSUD Belambangan, prosedurnya seperti apa ya dokter? Oke, jadi kita sekarang ini sudah ada hotline ya, nanti mungkin akan bisa dihubungi di bagian UGD ya. Jadi ada hotline number yang dimana semua rumah sakit yang akan merujuk ke Belambangan harus menghubungi hotline itu yang akan tersambung dengan dokter jaga UGD. Nah, nanti dokter jaga UGD ini akan melakukan anamnesis dan pengisian formulir khusus untuk penanganan pasien yang diduga COVID-19, dan nanti akan dikonsulkan ke tim medis, tim COVID-19, sehingga nanti pasien saat nyampe ke Belambangan tidak lagi perlu berputar-putar atau dilakukan anamnesis ulang, tetapi bisa langsung masuk ke ruang isolasi. Ya, terima kasih atas waktunya Dr. Emil, selamat bertugas kembali. Ya, terima kasih, salam sehat selalu, tolong jaga kesehatan masing-masing. Kami dari tenaga medis RSUD Belambangan mohon doa, semoga kami semua sehat, dan kita doakan dan kita berdoa bersama juga semoga masyarakat Banyuwangi dan masyarakat di seluruh dunia sehat, bahagia, selamat dari badai COVID-19. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan Dr. Emil. Harusnya beliau turut hadir di studio bersama kita, namun karena memang social distancing sudah diberlakukan, jadi hanya berbincang melalui telekonferensi. Nah, setelah mendapat jawaban dari Dr. Emil, ternyata orang yang sudah pernah terjangkit virus corona masih bisa memiliki kemungkinan untuk terjangkit lagi. Jadi kita harus memang ekstra hati-hati dan terus menjaga kesehatan. Dan Fasta mau meluruskan bahwa virus ini tidak menular melalui udara kecuali di sekitar kita terdapat seseorang yang bersin dan ternyata orang tersebut adalah pembawa virusnya. Kemudian cairan bersin yang keluar dari mulut itulah yang bisa menularkan virus corona kepada kita. Baik pemirsa, terima kasih sudah bersama kami untuk bersama-sama memahami virus corona. Semoga yang kita sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan tentang virus corona dan stay safe everyone. Saya Fasta Anissa mengajak semua untuk perang melawan corona dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.